Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita pagi hari ini mau memuji memuliakan nama Tuhan. Luar biasa kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dan kita adalah orang-orang itu saudara. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hari yang baru, Haleluya. buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan sukacita kami, Tuhan. Haleluya. Kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu, Tuhan. Menaikkan setiap ucapan syukur kami. Yesus. Ini semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Sehingga pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu, Tuhan. Kami mau bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Hadir di hati kami, Tuhan. Agar kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati setiap para hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Mulai dari pemimpin pujian, singers, pemain musik, bahkan tim multimedia yang ada, Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kehidupan mereka, Tuhan. Pakai mereka setiap talenta yang Kau percayakan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi, memberkati agar supaya setiap talenta yang Kau berikan itu, Tuhan, dapat kami pakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati ibadah ini, Tuhan. Dan juga Engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir, urapan-Mu Tuhan nyata dalam hidup mereka, Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang ambil alih semuanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami, berdoa dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Pujian ini mengatakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Tetapi semua yang difirmankan Tuhan pasti terjadi, amin. Dan kita akan beroleh kekuatan di dalamnya kalau kita memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, haleluya, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, haleluya, berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
sahabatku, penolong dalam hidupku. Haleluya. Semua orang mengenalmu, Jalan kebenaran. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi siapa orang yang percaya Yesus, padamu. Yesus sahabatku. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Semua orang mengenalmu, Haleluya. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus, Haleluya. sahabatku, Kau sahabat dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. semua orang Mengenalmu, kau jalan kebenaran. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan luar biasa kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh beroleh kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Juru Selamat kita, Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Puji Tuhan, kita mau naikkan pujian ini, hanya Engkau Juru Selamatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tempat perlindungan dan kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Juru selamatku,
Engkau juru selamatku. Haleluya. Yesus Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang kupegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang kupegang hanya janji-Mu. Ku percayakan
mau menyembah-Mu Tuhan. dan sahabat. Kau Bapa dan sahabat dalam hidup kami. Kau yang selalu peduli akan hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Walau lewati lembah. Kami percaya janji-Mu dalam hidup kami. Kau Allah tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Yesus Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus Tuhan. Bapa Yesus. dan sahabat. Yesus. Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sampai saat ini kami ada semua karena kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. 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 Yesus. Aku tak Yesus. ditinggalkan. Haleluya. Haleluya. Yesus kekuatan Haleluya. Haleluya. di hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah Kau Allahku, Glory. Bapa Glory. dan Haleluya. sahabatku. Haleluya. Haleluya. Kau Lihat yang setiap hati kami Tuhan. pedulikan Haleluya seluruh Tuhan. hidupku. Yesus. Oh, Yesus. Haleluya. Walau lewati lembah, Terima kasih Tuhan. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Haleluya. Yesus Kau kekuatan di dalam kehidupan kami. Sekalipun bumi akan berlalu, kami tetap pegang janji Tuhan bahwa Engkau Allah yang akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan.
Tuhan Yesus, saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan yang pakai hamba-Mu, Tuhan yang urapi hamba-Mu Tuhan, biar dia berkata-kata sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ambil semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selangkah demi selangkah kita melewati hari. Dan kalau kita masih ada saat ini, kita tahu Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memegang dan memimpin kehidupan kita. Sehingga kita ada sampai saat ini. Puji Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Baiklah, saatnya kita akan menyiapkan hati untuk kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dalam surat Filipi pada pasal yang kedua. Filipi pada pasal yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ke-14, 15. Filipi 2:14-15 berbunyi demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang tadi kita baca itu sudah dijelaskan, disampaikan pada minggu yang lalu. Ditekankan pada satu sikap seorang anak Tuhan yang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, dengan bercirikan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bersungut-sungut itu berbicara tentang bagaimana sikap respon kita yang ada di dalam kita terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Sementara berbantah-bantahan terkait dengan komentar kita, atau mungkin juga bisa merupakan respon kita terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Bisa orang per orang atau dalam banyak orang, sehingga bisa timbul perselisihan atau perbantahan. Alkitab katakan, saudara, dalam ayat ini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Di ayat yang ke-15 disambung dengan kata supaya. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa sikap kita, entahkah itu merupakan omelan, entahkah itu merupakan persungutan, ataupun mungkin merupakan bentuk reaksi kita, protes kita terhadap sesuatu ataupun seseorang, baik secara langsung atau tidak langsung, rupanya itu berkaitan erat tentang bagaimana sikon kita, kondisi kita, yaitu supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Dan menariknya, saudara, kalimat ini diteruskan dengan sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela.
Rupanya Paulus mau memaksudkan, saudara, bahwa dalam perjalanan kita sebagai orang-orang percaya yang adalah anak-anak Allah, kita dimungkinkan mengalami satu kondisi, yaitu beraib dan bernoda. Bahkan dikatakan kita bisa dianggap, dinilai memiliki celah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi saudara, kita perlu menjaga kehidupan kita. Tulisan yang bisa dibaca di Family Blessing atau juga di Kaum Pria yang ditulis oleh pemimpin kaum pria, saudara, bahwa bukan karena kita sudah mengatakan, berbicara tentang Tuhan, terlibat dalam pelayanan rohani, lalu kemudian kita sudah menganggap bahwa kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita menselaraskan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita dinyatakan tiada beraib, tiada bernoda, dan tiada bercela. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Saudara, kata bengkok hatinya dan yang sesat ini bisa diumpamakan seperti satu keadaan yang mungkin saja itu dianggap benar. Mungkin saja dalam tanda petik dianggap lurus. Mungkin saja itu bisa diterima. Sampai ada satu standar, sampai ada satu ukuran yang akan memperlihatkan ternyata bahwa apa yang dianggap benar, dianggap lurus, dianggap ya sudah sewajarnya seperti itu, ternyata tidak seperti itu. Apakah, atau lebih tepatnya siapakah ini? Yaitu ketika anak-anak Allah memiliki satu kehidupan yang tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela, itu nampak di tengah-tengah situasi ini. Jadi anak-anak Tuhan menjadi barometer, ya, jadi pengukur, jadi penggaris yang akan menentukan lurus atau tidaknya. Seperti kalau dalam ilmu bangunan ada sebuah alat yang dipakai untuk mengukur apakah itu lurus atau tidak. Ya, seperti timbangan untuk mengukur. Ya, saya tidak tahu istilah sekarang, saya istilahnya water pass begitu ya. Water pass untuk menentukan. Sebab mungkin saja menurut kita ini sudah lurus. Udah lempeng gitu ya. Tetapi ketika alat yang disebut water pass itu dikenakan, oh ternyata tidak lurus. Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah, menurut Paulus katakan, angkatan atau generasi yang bengkok hatinya dan sesat. Yang mungkin saja tidak menyadari keadaan yang bengkok dan sesat itu sampai ada anak-anak Tuhan yang tampil tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Sehingga mereka mulai menyadari, oh ternyata saya ini enggak lurus. Ketika water pass diletakkan pada satu bidang yang pada awalnya dianggap lurus, sudah selaras, tapi ternyata saudara itu tidak sesuai. Ketika water pass memperlihatkan, dengan catatan water passnya baik tentunya ya saudara ya, normal ya, sesuai
standarnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Sedikit tentang bintang, saudara, kalau kita perhatikan di sini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, bintang tidak dimaksudkan untuk menerangi kegelapan. Tapi saya melihat dalam konteks ini, justru bintang memperlihatkan adanya kegelapan. Sebagai kontras dari kegelapan. Dan memang di dalam kegelapan itulah cahaya bintang yang nun jauh di sana itu nampak. Dan kita tahu dunia astronomi, bahkan juga dunia mungkin pertanian, mereka yang bergerak di sebagai nelayan juga menjadikan tata letak bintang yang bercahaya tersebut sebagai patokan kapan menabur, kapan melaut, dan lain sebagainya. Menjadi standar, menjadi ukuran. Sedikit saudara tentang supaya kamu tidak beraib. Kata tidak beraib ini, kalau saya mencatat saudara, kata tidak beraib ini juga memiliki pengertian tidak bercacat. Dan ini konteksnya di hadapan manusia. Tidak beraib diartikan juga tidak bercacat. Kemudian saudara, yang berikutnya kata tidak bernoda. Kata tidak bernoda ini juga bisa kita artikan unmix ya saudara. Tidak bercampur, murni, tulus. Dan ini dikaitkan dengan bagaimana kehidupan kita di hadapan Allah. Jadi baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah, kita menjadi satu pribadi yang berkenan. Kita tahu saudara, catatan tentang Yesus berkenan di hadapan Allah, di hadapan manusia juga. Demikianlah kehidupan kita. Supaya kita tidak beraib, tidak bernoda, artinya tidak bercampur, murni. Sehingga kita memiliki satu kehidupan yang dianggap pantas, layak sebagai anak-anak Allah. Nah, selain itu saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Saya membaca saudara, kata tidak bercela ini dipakai kata amometos. Tidak bercela, amometos. Amometos ini saudara, dalam mitologi bangsa Yunani itu merupakan sebuah gambaran untuk seorang dewa dalam mitologi Yunani yang tidak punya pekerjaan yang lain selain mengeluh dan mencari kesalahan orang lain. Saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya dengan istilah dalam bahasa Inggris momi begitu ya. MOMI gitu kan. Mungkin kalau saya salah nanti bisa dikoreksi gitu ya saudara. Amometos. Seseorang yang cenderung suka mengeluh ya dan mencari-cari kesalahan orang lain. Paulus menasihatkan agar kita menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan mengeluh dengan keadaan apapun yang kita alami atau hadapi. Saudara, mengeluh bertolak belakang dengan mengucap syukur. Mengeluh menghalangi berkat, tapi ucapan syukur menjadi pintu
untuk berkat datang dalam hidup kita. Dan di tengah-tengah keadaan dunia yang dikatakan bengkok hatinya dan yang sesat ini, biarlah anak-anak Tuhan menjadi pembeda, kalau boleh dijadikan sebagai satu alat ukur. Saudara, jangan suka mengeluh, ya, dan jangan suka cari kesalahan orang lain, karena kita sendiri belum tentu benar ataupun sempurna. Biarlah Tuhan yang akan memberikan penilaian kepada kita. Kalau mungkin sesuatu itu kita anggap sebagai sebuah kritik atau saran, sampaikanlah dengan lemah lembut. Dengan tujuan untuk apa? Membangun yang bersangkutan. Bukan untuk melemahkan, menjatuhkan, atau bahkan menghancurkan. Karena kita memang senang mencari-cari kesalahan. Tetapi kita bertujuan untuk membangun supaya kehidupan dari yang bersangkutan atau dari yang kita anggap tidak baik itu menjadi baik, menjadi pulih, menjadi sempurna sesuai dengan apa yang firman Allah katakan. Kenapa saudara? Kalau kita perhatikan perjalanan kehidupan orang-orang percaya yang menjadi seperti bintang yang bercahaya, itu adalah sebuah, menurut pendapat saya, bagian dari panggilan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menjadi percaya, dilahirkan baru, yaitu kita mengalami pembaruan. Kenapa, saudara? Kalau kita perhatikan, kata pembaharuan atau kata memperbaharui yang dipakai di dalam perjanjian baru, itu agak sedikit berbeda dengan yang dipakai secara khusus oleh Rasul Paulus. Karena kalau kata pembaruan yang dipakai secara umum, itu lebih ke arah mengembalikan keadaan yang tadinya rusak kembali seperti semula, ibarat restorasi, ya, dikembalikan kepada keadaan semula. Tadinya baik karena satu dan yang lain hal menjadi rusak, menjadi tidak baik, dibaharui kembali seperti semula. Tapi kata yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu adalah sebuah kondisi yang memang benar-benar baru. Ketika kita memahami bahwa pembaruan itu adalah sesuatu yang dikembalikan baru, saudara, perbandingannya adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Pembaruan itu tidak dimaksudkan mengembalikan posisi manusia seperti sebelum jatuh di dalam dosa, yaitu Adam yang pertama. Tetapi Paulus memahaminya bahwa pembaruan yang dimaksudkan adalah menjadikan kita serupa dengan Kristus. Jadi ada pada satu tingkatan yang melampaui pemahaman kita, dikembalikan kepada keadaan yang semula seperti sebelum jatuh di dalam dosa. Tapi ada sebuah peningkatan kualitas di mana standarnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan menariknya saudara, keempat kata pembaruan yang digunakan oleh Paulus, kalau kita lihat, ini kita bertolak dari Titus pada pasal yang ketiga ayat yang kelima sebagai topik dari kelahiran baru dan dilahirkan kembali atau pembaruan. Saudara perhatikan di dalam ayat yang kelima, dikatakan demikian, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Saudara perhatikan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kata pembaruan pertama yang digunakan oleh Paulus terkait dengan keselamatan. Jadi keselamatan yang diterima oleh orang percaya bukan hanya cukup dilahirkan kembali, atau hanya cukup percaya dan menerima Yesus saja.
kemudian berhenti. Tetapi harus dilanjutkan dengan pembaruan. Jadi kata pembaruan yang pertama ini terkait dengan keselamatan yang diterima oleh orang yang percaya. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan dalam Roma pasal yang ke-12, kata pembaruan kedua yang digunakan oleh Paulus, di pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata pembaruan yang kedua dikaitkan dengan kenapa kita harus dibarui, yaitu supaya kita mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Tadi lewat pembaruan kita diselamatkan. Setelah percaya, lahir baru, kita dibaharui, selamatkan. Lalu yang kedua, pembaruan ini berguna untuk apa? Supaya kita bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Artinya, kalau kita tidak mengalami proses pembaruan, kita tidak mungkin mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Kekristenan hanya sebuah rutinitas atau teori belaka. Lalu yang ketiga dengan cepat, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Saudara perhatikan, dan telah mengenakan manusia baru. Saudara, yang dibaharui itu bukan manusia lama. Karena menurut Efesus pasal yang keempat, manusia lama harus ditanggalkan. Untuk mengenakan manusia baru yang dibaharui. Jadi yang dibaharui itu bukan manusia lama, tetapi manusia baru. Dan Alkitab katakan, saudara, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Kalau saya baca, saudara, dalam versi King James, di situ dikatakan renewed in knowledge after the image of him. Dalam New English Translation, renewed in knowledge according to the image. Artinya saudara, diperbaharui dalam pengetahuan sesuai dengan gambar dari Allah. Jadi saudara, pembaharuan itu adalah sesuatu yang bekerja di dalam kita. Dikatakan diperbaharui dalam pengetahuan. Sehingga menjadi sesuai dengan gambar Kristus. Kenapa? Karena tujuannya menurut surat dari Roma pasal yang ke-12 agar kita mengerti kehendak Allah. Agar kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus, maka kita harus dibaharui di dalam pengetahuan. Diperbaharui dalam pengetahuan sesuai dengan gambar haliknya. Dan yang keempat, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Pembaharuan ini terkait dengan sebuah proses yang dialami oleh manusia baru yang terus menerus dibaharui. Di ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah ini berbicara tentang manusia baru kita yang dibaharui. Dan itu harus berlangsung dari sehari ke sehari. Dalam konteks Filipi pasal yang kedua,
ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, di mana kita memiliki satu kehidupan yang tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Disinilah proses pembaharuan tidak boleh pernah berhenti dalam hidup kita. Kenapa? Karena tujuannya adalah jelas. Kalau saudara perhatikan, ayat 16 ini merupakan satu perikop sampai di pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10, coba saudara perhatikan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini? Yaitu mengadakan satu kehidupan yang tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Itulah proses pembaharuan yang berlangsung dalam hidup kita setiap hari, dari sehari ke sehari. Supaya apa? Alkitab katakan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sebagai orang yang tak beraib, tak bernoda, dan tak bercela. Tentu itu yang kita inginkan. Masuk ke dalam sorga dengan tidak bernoda. Sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dalam konteks Filipi tadi, saudara, kita mau masuk di dalam kemuliaan, berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan tidak beraib di hadapan manusia, tidak bercela, tidak bernoda, atau murni tidak bercampur, tulus di hadapan Allah, dan tidak bercela, dengan tidak mengeluh dan mencari-cari kesalahan lain orang. Inilah yang harus kita lakukan, kita kerjakan dalam tiap-tiap hari perjalanan hidup kita dalam proses pembaruan. Karena jelas Alkitab katakan sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, yaitu hidup yang dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya tolong kita semua. Sekian firman Tuhan. Mari kita akan merespon firman Tuhan. Pemain musik silakan ada pada instrumennya. Kita naikkan pujian, inilah aku, oh Tuhan, segenap diri kuserahkan padamu. Mari kita berdiri bersama, kita akan nyanyikan pujian ini. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, inilah aku, oh Tuhan. Segenap diriku padamu. Inilah
Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana saya bisa memiliki satu kehidupan yang tidak beraib, bernoda, dan tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat ini, supaya bisa bercahaya seperti bintang-bintang di angkasa. Saudara, saya memahaminya adalah kita harus punya keinginan dan kita harus berkomitmen untuk memiliki kehidupan yang tidak beraib, tidak bernoda dan bercela. Tidak mengeluh, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Itu harus datang dari dalam diri kita. Ada upaya kita. Dan tentunya saudara, hal yang kedua, kita membutuhkan kekuatan, pertolongan dari luar diri kita, yaitu firman dan Roh Kudusnya. Kata pembaruan yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah bentuk present, dalam bentuk present tense, waktu sekarang, dan dalam bentuk pasif. Artinya kita dibaharui. Pembaharuan itu bukan karena kekuatan kita, tetapi ketika kita membuka diri kita, Tuhan, ini aku, dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, sebagai anak-anak Allah yang walaupun sudah ditebus tapi ternyata memiliki kehidupan yang belum berkenan. Ini aku Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu menggarap kehidupan ini Tuhan. Supaya firman dan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami, untuk kemudian bekerja melalui kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Kami mau diubahkan, kami mau dibaharui. Dan itu bukan karena kuat gagah kami. Biarlah setiap hari Tuhan membentuk hidup kami, supaya hidup kami makin menyerupai Kristus, makin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang Tuhan mau untuk kami buat dan kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita nyanyikan pujian ini. Angkat kedua tangan kita. Biar ini menjadi doa kita. Haleluya. Haleluya. Inilah aku, oh Tuhan. Serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan.
Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu pagi ini Tuhan. Kami mau diubahkan karena kami mau memiliki kehidupan yang tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela, supaya kehidupan kami bercahaya seperti bintang-bintang di angkasa di tengah kegelapan dunia ini. Tapi kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu mengubah kehidupan kami. Karena itu kami bersedia dibentuk oleh firman dan Roh Kudus-Mu setiap hari, dibaharui dari sehari ke sehari, supaya kehidupan kami lebih hari lebih indah, berkenan kepada Tuhan, makin menyerupai Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami, bentuk hidup kami, bekerjalah di dalam kami, supaya kemudian bisa bekerja melalui kehidupan kami. Kami mau menuju sorga dan masuk dalam kemuliaan dengan tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Tuhan, tolong setiap kami yang sudah berbuat bakti kepadamu pagi ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Berkati juga umat-Mu di rumah mereka masing-masing dengan keberadaan mereka. Tuhan tahu dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan keperluan mereka. Bila Tuhan dengar dan jawab setiap seru doa dan pinta mereka kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang diberkati pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati setiap kami yang sudah berbakti kepadamu untuk sepanjang minggu yang berjalan. Biarlah segala berkat yang terbaik dari sorga, jasmani rohani Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terutama penyertaan-Mu Tuhan, Immanuel. Biarlah itu menjadi satu jaminan yang membuat kami tetap bersuka cita. Walaupun mungkin banyak kesulitan yang kami hadapi, tetapi kami tahu bersama dengan Allah kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan biarlah Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan berjalan dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Beberapa hal disampaikan sebagai pengumuman, yaitu yang pertama, saudara, hari Rabu jam 7:30 kita akan melakukan KTB dengan penyelenggaranya area Alam Sutra. Lalu hari Jumat Beatstone 7:30 malam. Kemudian dilanjutkan hari Sabtu, saudara, remaja dan pemuda jam 5 sore. Kemudian wanita jam 7 malam. Dan kembali pada hari Minggu kebaktian umum jam 8 pagi secara online dan sekolah minggu jam 10 secara online. Puji Tuhan saudara, demikian disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.